Hai, selamat datang kembali di channel ini bersama saya Novan Kurniansah. Kali ini kita akan membuat konten 5 hal lagi, yaitu seputar sepak bola lagi. The best match in the world, atau pertandingan terbaik menurut saya dari 2007 sampai 2020 sekarang. Dimana 2007 itu saya baru memulai menyukai sepak bola, dan 2020 ya karena sekarang. Masa kita membicarakan tahun 2026, nggak mungkin kan? Oke. So, langsung saja pertandingan pertama, Manchester United versus The Blues Chelsea, final Liga Champions 2007-2008. Di menit ke-26, Cristiano Ronaldo berhasil membobol gawang Chelsea yang dijaga oleh Peter Cech. Dan pada menit ke-46, Chelsea berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui sontekan Frank Lampard yang menambah tegang pertandingan pada saat itu. Petaka hadir di menit ke-115 extra time, di mana insiden terjadi dan membuat 3 kartu keluar dari saku wasit, yaitu 1 kartu kuning untuk Michael Ballack, 1 kartu merah untuk Didier Drogba, dan 1 kartu kuning untuk Carlos Tevez. Sampai saat extra time full tidak ada tambahan gol yang tercipta, yang artinya pertandingan ini dilanjutkan ke babak adu penalti. Di adu tendangan penalti, drama kembali terjadi. Gagalnya mega bintang Manchester United kala itu, Cristiano Ronaldo eksekusi penalti, dan terplesetnya John Terry has the chance to win the Champions League for Chelsea. Plus gagalnya Nicolas Anelka di tendangan terakhir. He didn't look happy coming forward, Anelka, and he's not happy now because buat final Liga Champions 2007-2008 yang berlangsung di Moskow dimenangkan oleh Manchester United. Pertandingan kedua, Inter Milan versus Bayern Munchen. Final Liga Champions 2010-2011 mempertemukan antara Inter Milan dan Bayern Munchen yang diselenggarakan di Santiago Bernabeu, markas besar klub Spanyol Real Madrid. Menjadi menarik karena siapapun yang juara akan meraih treble winner, baik Inter ataupun Bayern Munchen. Tidak hanya itu, pertandingan ini juga mempertemukan antara guru dan murid, antara Jose Mourinho dan Luis van Gaal. Gol tercipta pada menit ke-35 dan menit 70 melalui Diego Milito, yang membuat Inter Milan menjuarai Liga Champions 2010, yang menjadikan Inter Milan sebagai klub Italia pertama yang mampu meraih treble winner dalam satu musim, menyamai pencapaian Celtic 1996, 1997, Ajax Amsterdam 1971-1972, PSV Eindhoven 1987-1988, Manchester United 1998-1999, FC Barcelona sebanyak 2 kali, yaitu 2008-2009 dan 2014-2015. Dan setelah Inter Milan, Bayern Munchen pada 2012-2013. Oke, pertandingan ketiga, Spanyol versus Belanda, final World Cup 2010. Menjadi spesial karena ini adalah Piala Dunia pertama saya yang saya saksikan live di televisi. Selain itu, saya juga mendukung timnas Belanda pada saat itu, dan tanpa disangka timnas Belanda berhasil melaju ke partai final yang berhadapan dengan tim Eropa lainnya, yaitu Spanyol, tim Matador, dengan tiki-taka mereka pada saat itu. Gol tercipta pada waktu tambahan babak kedua melalui tendangan voli Andres Iniesta yang menghancurkan Belanda di menit akhir, dan membuat Spanyol menjuarai Piala Dunia pertama mereka. Selanjutnya, pertandingan keempat, Brazil versus Jerman, semifinal World Cup 2014. Piala Dunia diselenggarakan di Brazil, di mana Brazil adalah timnas dengan koleksi Piala Dunia terbanyak. Ini mungkin momentum yang luar biasa bagi timnas Brazil untuk meraih kejayaan mereka kembali setelah terakhir mereka menjuarai Piala Dunia itu di tahun 2002 di Korea Selatan dan Jepang. Namun pada kenyataannya mereka harus luluh lantah dan hancur oleh tim Panzer
raksasa Eropa, timnas Jerman, dengan skor yang sangat mencolok 7-1 pada saat itu. Dan timnas Brazil itu tidak bisa menurunkan Neymar karena cedera dan Thiago Silva karena akumulasi kartu. Benar saja, pada babak pertama Brazil tertinggal 5-0 melalui Thomas Müller di menit ke-11, Miroslav Klose di menit 23, 24 dan 26, Khedira di menit 29 yang meruntuhkan mental timnas Brazil pada saat itu. Dan pada babak kedua, gol diborong oleh Andreas Krule pada menit ke-69 dan 79. Sementara gol balasan dari Brazil dicetak oleh Oscar pada menit ke-90. Bukan hanya mengalahkan Brazil di kandang, Jerman juga menjadi juara dunia di tahun tersebut dengan mengalahkan timnas Argentina dengan skor tipis 1-0. Oke, pertandingan terakhir, pertandingan kelima, Manchester City versus Queen's Park Rangers. Menjadi menarik karena ini satu pertandingan terakhir yang menentukan Liga Inggris pada saat itu antara Manchester City versus Manchester United. Manchester City dan Manchester United itu sama-sama memiliki poin yang sama, tapi mereka beda selisih gol, yaitu Manchester City yang menjuarai Liga Inggris pada saat itu. Gol tercipta pada menit ke-40 melalui Zabaleta yang membuat City unggul. Namun, gol Cisse di menit ke-48 membuat KPR menyamakan kedudukan. Dan di menit ke-66, KPR berhasil membalikan keadaan melalui gol Meke. Seketika membuat fans City menangis karena melihat tim kesayangan mereka tertinggal. Namun di menit ke-92, Edin Dzeko berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2. Dan tepatnya pada menit ke-95, Manchester City berhasil mencetak gol pamungkas melalui Kun Aguero dan memastikan Manchester City menjuarai Liga Inggris 2011-2012. Itu stadion itu tumpah ruah pendukung City. Dan sangat tidak enak sekali bagi Manchester United karena mereka kalah hanya selisih poin. Sukacita di kubu Manchester City karena berhasil menjuarai Liga Inggris dan memutus dominasi klub satu kota mereka, Manchester United. Oke, itulah mungkin 5 pertandingan terbaik menurut saya, the best match in the world versi saya. Sebenarnya masih banyak lagi ya pertandingan-pertandingan menarik, pertandingan-pertandingan terbaik lain seperti El Clasico antara Real Madrid versus Barcelona yang Real Madrid kalah 5-0, itu menarik. Terus final Euro 2016 antara Portugal versus Prancis, itu menarik. Terus Barcelona versus Chelsea di semifinal Liga Champions, itu juga menarik. Masih banyak lagi pertandingan-pertandingan lain. Tapi nggak saya masukin karena menurut saya 5 pertandingan tadi adalah pertandingan terbaik yang membuat saya mengulang kembali momen-momen itu. So, mungkin itu saja di 5 hal kali ini. Thanks for watching and see you next time.